Pusat Studi Pangan dan Gizi UGM berkolaborasi dengan PT Royan Medical Link Pharma Lab bekerjasama mengembangkan multistrain probiotik lokal. Melalui program Matching Fund yang didanai oleh Kedai Reka dengan Ketua Pengusul Profesor Dr. Insinyur Endang Sutriswati Rahayu MSc. Dan tim pengusul Profesor Dr. Apoteker Agung Endro Nugroho SSI MSI dan Dr. Dian Kesuma Pramudia Nurputra MSc PhD SPA. Anggota mitra, Dr. Antono Sutandar SPJP, Dr. Rernat Cadir Apoteker, Diah Mulyawati Nyoto Wijojo, Edi Ruswandi, serta Intan Rahmayanti. PSPG merupakan salah satu pusat studi di lingkungan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. PSPG UGM bertujuan untuk mendukung penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi melalui pengabdian masyarakat dan penelitian dalam bidang pangan dan gizi berbasis produk pangan lokal. Di bawah kepemimpinan Profesor Dr. Insinyur Endang Sutriswati Rahayu, Pusat Studi Pangan dan Gizi telah berhasil menjadi PUI PT Riset dan Aplikasi Probiotik Terpadu untuk Industri atau PUI PT Probiotik dengan dukungan pendanaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sampai saat ini, PSPG secara kontinu melakukan kegiatan produksi probiotik baik dalam bentuk suplemen maupun produk pangan. PT Royan Medical Link Pharma Lab yang berdiri sejak tahun 2008 merupakan perusahaan nasional yang berpengalaman dan memiliki fasilitas produksi obat-obatan maupun suplemen. PT RMP menjalin kerjasama penelitian dengan berbagai universitas untuk melakukan riset produk unggulan yang melahirkan dukungan evidence-based serta ikut mendorong pemerintah dan instansi terkait agar berperan aktif dalam pengembangan herbal. Kerjasama PT RMP dengan PSPG UGM telah berlangsung sejak tahun 2021 dan telah berhasil menghasilkan draft publikasi di jurnal internasional terkait probiotik single strain Lactobacillus plantarum subplantarum DAT13 Probiogama untuk penderita diabetes. Hingga akhirnya, probiotik lokal Lactobacillus plantarum DAT13 berhasil masuk ke dalam positive list, draft lisensi paten dan fermentor dengan kapasitas 200 liter. Sejauh ini, suplemen probiotik yang dihasilkan masih dalam bentuk single strain, sehingga ada usaha untuk mengembangkan produk suplemen multistrain untuk menjawab permintaan masyarakat. Aktivitas pengembangan produk suplemen multistrain probiotik lokal yang didanai oleh Kedai Reka ini terdiri dari beberapa aktivitas, antara lain saat ini, sambil melakukan standarisasi skala lab di unit probiotik dan kultur starter PSPG UGM, PT RMP juga sedang berusaha melakukan pembangunan pabrik probiotik menggunakan lahan kosong yang ada di pabrik PT RMP di Makassar. Lahan kosong tersebut sudah diurus surat perizinannya. Pabrik tersebut nantinya akan digunakan untuk melakukan produksi suplemen multistrain probiotik lokal skala industri. Sementara itu, telah berjalan terkait dengan pengembangan produk probiotik strain gabungan atau multistrain indigenous Lactobacillus plantarum subplantarum DAT13, Lactobacillus plantarum subplantarum MOD7, dan Lactobacillus paracet subparacet CM RMP001 di unit probiotik dan kultur starter Pusat Studi Pangan dan Gizi Universitas Gadjah Mada. Proses produksi dilaksanakan dengan kapasitas maksimal setiap minggunya, sehingga setiap bulan dilaksanakan 3 kali produksi. Pertama-tama, dilakukan tahapan sterilisasi alat mulai dari fermentor, tabung sentrifuge, dan gelas untuk proses freeze drying. Selanjutnya, yaitu proses pembuatan media starter dan media produksi. Media yang digunakan pada proses produksi probiotik yaitu terdiri atas ekstrak yeast, pepton ampasikan gabus, dan sukrosa. Terdapat perbedaan komposisi media tumbuh probiotik yang sebelumnya menggunakan ekstrak tomat, ekstrak tauge dan lainnya sebagai sumber vitamin dan mineral menjadi ekstrak yeast. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menemukan media pertumbuhan yang optimal bagi bakteri probiotik. Penggunaan ekstrak yeast dinilai lebih ideal dalam proses fermentasi probiotik, memungkinkan mencapai aktivitas biomasa yang tinggi seraya menjaga ketahanan sel. Larutan ekstrak yeast 2% dicampur dengan pepton 25%, kemudian disterilisasi selama 15 menit dengan suhu 121 derajat Celcius, kemudian dimasukkan ke dalam tangki fermentor dan ditunggu hingga suhu kurang lebih 30 derajat Celcius. Setelah itu, sukrosa yang telah disterilisasi terpisah dimasukkan ke dalam tangki fermentor bersamaan dengan working culture 1 liter dan dilakukan agitasi, kemudian dilakukan inkubasi. Proses produksi bubuk probiotik dilakukan dengan membuat working culture terlebih dahulu. Kultur stok bakteri D13 sebanyak 100 mikroliter ditambahkan ke dalam media 10 ml.
Kemudian, kultur diperbanyak dengan bioreaktor 1-10 liter. Selanjutnya yaitu pembuatan media dan proses produksi probiotik. Larutan ekstrak yeast 2% dicampur dengan peptone 25%, kemudian disterilisasi selama 15 menit dengan suhu 121 derajat Celcius. Kemudian dimasukkan ke dalam tangki fermenter dan ditunggu hingga suhu mencapai kurang lebih 30 derajat Celcius. Setelah itu, sukrosa yang telah disterilisasi terpisah dimasukkan ke dalam tangki fermentor bersamaan dengan working culture sebanyak 1 liter dan dilakukan agitasi. Kemudian dilakukan inkubasi selama 18 jam. Setelah proses fermentasi berakhir, dilakukan pemanenan sel probiotik dengan memisahkan media dengan sel menggunakan sentrifugasi. Sel kemudian dicampur dengan cryoprotectant yang terdiri dari skim milk 10% dan sukrosa 1%. Kemudian dilakukan pendinginan pada freezer untuk menurunkan suhu sebelum proses freeze drying. Produk probiotik multistrain tersebut sudah memiliki merek dagang yang bernama Vipilac yang telah disetujui oleh HKI. Produk probiotik multistrain telah memiliki kemasan sampel yang terlampir pada dokumen pendukung. Pada tanggal 21 dan 22 Juli 2023, tim peneliti telah melakukan pengenalan produk Vipilac kepada masyarakat pada acara The 8th International Conference of Lactic Acid Bacteria and Gut Microbiota yang diselenggarakan di Auditorium Kamariani Sumoto, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Gadjah Mada. Dalam pelaksanaannya, kami juga membagikan flyer berisi informasi terkait dengan probiotik dan pengenalan terkait dengan Vipilac. Uji stabilitas sel pada proses freeze drying dilakukan oleh tim peneliti dengan menguji viabilitas sel suplemen probiotik menggunakan media LPSM. Pengujian dilakukan dengan melakukan pengenceran sampel menggunakan NaCl 0,85% serta plating pada 3 seri pengenceran terakhir. Dari hasil, dapat disimpulkan bahwa terdapat penurunan sebesar 0,93 siklus log karena proses freeze drying. Kemudian telah dilakukan pula uji viabilitas pada probiotik multistrain menggunakan metode Accelerated Shelf Life Testing atau ASLT dengan variasi suhu penyimpanan 4 derajat Celcius, 10 derajat Celcius, 30 derajat Celcius, dan 37 derajat Celcius secara diplo selama 8 minggu, sehingga diperoleh 8 titik untuk setiap perlakuan suhu. Berdasarkan hasil analisis yang terlampir pada dokumen pendukung, dapat disimpulkan bahwa produk suplemen bubuk probiotik dapat bertahan selama 1 tahun pada suhu ruang. Dari hasil produksi yang diperoleh, dilakukan pengujian mikroorganisme dan logam berat untuk produk suplemen multistrain probiotik lokal. Berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 17 Tahun 2019, diketahui persyaratan cemaran mikrobiologis dan logam berat pada suplemen yang telah terlampir dalam dokumen pendukung. Oleh karena itu, tim peneliti menguji cemaran mikrobiologis pada produk probiotik multistrain berupa uji angka kapang dan kamir atau AKK, uji E. coli, uji salmonella, dan uji S. aureus. Kemudian, tim peneliti juga menguji kandungan logam berat pada produk berupa uji timbal, uji arsen, uji merkuri, dan uji kadmium. Dari hasil uji mikrobiologis didapatkan ALT sebesar kurang dari 10 pangkat 2 CFU per gram, AKK sebesar kurang dari 10 pangkat 2 CFU per gram, E. coli negatif per gram, salmonella negatif per gram, dan S. aureus kurang dari 10 pangkat 2 CFU per gram. Kemudian untuk hasil uji logam berat yaitu timbal didapatkan negatif, arsen negatif, merkuri sebesar 22,76 ppb, dan kadmium negatif. Tim peneliti beserta mitra melakukan diskusi terkait penentuan merek dagang untuk suplemen multistrain probiotik lokal. Beberapa nama tersebut diantaranya Vipilac, Very Indonesian Probiotic Indigenous Lactobacillus, Vipolac, Very Indonesian Probiotic Local Lactobacillus, Viplac, Very Indonesian Probiotic Lactobacillus, Vipalac yang tidak dipilih karena mirip dengan merek Vipalac, dan Probiotic. Dari semua nama itu, terpilih satu merek yaitu Vipilac. Pendaftaran merek dilakukan oleh PT RMP dan merek dagang tersebut telah disetujui oleh HKI pada tanggal 7 Agustus 2023. Melalui kegiatan ini diharapkan diperoleh produk suplemen multistrain probiotik lokal yang telah tervalidasi untuk produksi skala industri, mampu bersaing dengan probiotik impor,
serta menyehatkan masyarakat Indonesia. Dengan adanya produk suplemen probiotik multistrain lokal yang berasal dari makanan fermentasi tradisional Indonesia, akan tercapai kemandirian suplemen probiotik multistrain Indonesia.